Shalom, selamat malam buat Bapak Ibu yang ada di rumah, para adik-adik kami sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan mulai ibadah EPA kita. Mari bersama-sama kita akan mulai dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami. Sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah FA kami. Mari Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami. Penuhi kami dengan urapan-Mu ya Tuhan, agar kami boleh memberikan yang terbaik pada malam hari ini. Mari satukan hati kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini. Ini doa kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan, ambil alih kami supaya kami dapat menikmati hadirat-Mu sepanjang malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati, kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk boleh menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan telah berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ya sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku
hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapa, hanya Yesus segalanya dalam hidup kami. Terima kasih, sungguh Tuhan tiada terhitung segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang sangat baik bagi segala yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Yesus. Oh, Yesus Tuhan, kami datang kepadamu, kami menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami muliakan, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Bersama-Mu selamanya. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya ya Bapa, dalam pertemuan perjumpaan kami malam hari ini,
kami boleh ya Tuhan mendapatkan kekuatan kasih daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan biarlah Roh-Mu selalu menuntun setiap kami, mulai dari awal sampai akhir. Kiranya pertemuan FA kami malam hari ini boleh membawa kekuatan, boleh membawa buah, boleh membawa damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kita yang siap. Saudara-saudara yang di rumah-rumah, mari sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, selamat malam buat kita malam hari ini. Kita akan mengikuti FA kembali untuk malam hari ini. Biarlah saat kita mengikuti FA hari ini, kita boleh mendapatkan kasih daripada Tuhan. Untuk pertama kita boleh senyum kiri kanan supaya saya tidak ragu. Halo Bapak Ibu, selamat malam. Ya, oke. Ya, saya buat judulnya hari ini kita berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Mungkin kita terkadang bagaimana itu berjumpa dengan Tuhan gitu kan? Apalagi di hari-hari ini, Tuhan itu di mana ya? Tuhan itu nggak kelihatan gitu kan? Tapi yang saya buat malam hari ini supaya kita mengerti bagaimana itu berjumpa dengan Tuhan. Salah satu yaitu cara untuk berjumpa dengan Tuhan, yaitu yang pertama seperti yang kita lakukan malam hari ini. Kita berkumpul bersama-sama, kita berbuat memuji menyembah Tuhan. Itulah salah satu untuk kita berjumpa dengan Tuhan, yaitu namanya family Arta. Itu yang tercakup di dalamnya anggotanya sesungguhnya 5 sampai 12 orang. Kalau udah lebih 5 sampai 12 orang atau 12 sampai dengan 20 atau 30 orang, itu FA-nya udah wajib membelah. Karena itulah FA yang sehat. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau anggota FA kita sudah ada lebih daripada 12 sampai 16 atau 15, mari kita katakan kiri kanannya, ayo kita membelah. Amin. Ya. Terus yang kedua, tempat untuk berjumpa dengan Tuhan itu ada, kita sering dari gereja kita, yaitu persekutuan doa. Persekutuan doa ini terdiri dari beberapa kelompok, bukan satu kelompok saja, terdiri dari beberapa gereja. Di sana kita berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk sahabat-sahabat kita. Itu juga dinamakan namanya persekutuan doa. Di sana juga kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan yang ada lagi kubu doa. Kalau kubu doa ini itu terdiri dari 2 atau 3 orang. Kita di sana juga berjumpa, berdoa bagi sahabat-sahabat kita, berdoa bagi orang-orang sakit, berdoa bagi keluarga kita, usaha kita. Tapi di sana waktunya cukup 15 menit saja. Itu namanya kubu doa. Dan yang ketiga, menara doa. Menara doa inilah dikatakan di tempat yang maha tinggi. Menara doa ini adalah tempat berjaga-jaga 24 jam. Di sana kita berdoa memohon kepada Tuhan tentang bangsa kita, tentang gereja kita, tentang apa saja. Di mana hari-hari ini banyak peperangan-peperangan, banyak masalah-masalah. Di menara doa kita, di sana kita menaikkan doa-doa kita. Salam Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini,
Saat kita berkumpul, saat kita berdoa, saat kita mengadakan ibadah-ibadah di rumah-rumah doa, di gereja, di tempat ibadah, apakah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah kita mengalami pertemuan dengan Tuhan? Ini menjadi pertanyaannya. Kadang-kadang bisa jadi kita ada di gereja, pikiran kita di luar sana. Kita ada di FA, pikiran kita tetangga kita. Kita ada di kubu doa, pikiran kita malah makan apa ya nanti ya, sarapan apa ya. Jadi biarlah kita saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ada pahlawan-pahlawan daripada iman, di mana dikatakan yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang sering kita baca di Alkitab kita, yang sering kita baca di buku-buku renungan kita, yaitu seperti Henokh, Nuh, Abraham, Abel. Mereka ini adalah pahlawan-pahlawan iman. Mereka ini orang-orang yang berintegritas, yang kita sebut hari-hari ini adalah orang-orang yang kita sebut tuntunan kita integritas dan kebenaran. Mereka ini adalah orang-orang di mana masa-masa pergumulan mereka, masa-masa perjalanan mereka untuk mengikuti iman mereka, banyak sekali pengorbanan, banyak sekali yang harus mereka korbankan demi kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang pertama, Matius 4 ayat 18 sampai 20. Bisa ditayangkan. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudara-saudara mereka, sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Lanjut. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudara semua, hari-hari ini mari kita perhatikan jiwa-jiwa. Banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, seperti Yesus tadi memanggil murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia. Amin Bapak Ibu. Ya, saya tidak berlama-lama di situ, kita lanjutkan lagi. Kita lihat lagi satu ayat lagi, yaitu Markus 8 ayat 31 sampai 33. Ya, saya bacakan buat kita. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Lanjut. Hal ini dikatakannya kepada Petrus, kepadanya dengan terus terang. Tapi Petrus menarik Yesus ke sampingnya dan mendorongnya. Terus, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, dan ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah kau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kadang-kadang pikiran kita bukan memikirkan pikiran Tuhan,
Kita memikirkan pikiran manusia, bukan memikirkan pikiran Allah. Mari kita pikirkan pemikiran-pikiran Yesus, yaitu jiwa-jiwa. Seperti yang pertama tadi, Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjala manusia. Jadi kalau ada di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, mari kita ajak, mari kita dorong supaya mereka takut akan Tuhan, supaya mereka mau bergabung bersama-sama dengan FA kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ada moto FA kita di Tanjung Sari. Mari kita katakan, FA Tanjung Sari menuai jiwa, 5 pos PI, 1000 kelompok FA, 100 kelompok FA. Amin. Mari kita tepuk tangan. Ya. Haleluya. Satu ayat lagi Bapak Ibu, yaitu di Matius 8. Matius 8 ayat dari ayat 1. Ntar saya balik dulu sebentar. Salah Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 18. Hai Tepolus, dalam buku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan yang dijalankan Yesus, sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, sampai kemudian mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan membicarakan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar sebab Yohanes membaptis dengan air. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus. Lanjut. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, mungkinkah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lanjut. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Lanjut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi di sini dikatakan, yang saya ambil di sini di ayat 8-nya, yaitu kita harus menjadi saksi. Jadi hari-hari ini di mana dikatakan hari-hari pencurahan, hari-hari di mana Tuhan Yesus telah mati dan bangkit, dan kita akan menanti pencurahan Roh Kudus. Jadi setelah Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menerima kuasa, yaitu kuasa untuk memberitakan Injil. Kuasa untuk memberitakan Injil. Jadi ada di ayat-ayat yang lain, kalau kita memberitakan Injil, maka kita akan disertai sampai kesudahan zaman. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan takut untuk memberitakan Injil, jangan takut untuk bersaksi, karena ada penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi demikian kiranya yang boleh kita renungkan malam hari ini, yang boleh kita bawa pulang. Di mana Tuhan, di mana yang pertama kita memiliki kasih, yaitu akan jiwa-jiwa. Yang kedua, kita boleh bersaksi, dan juga yang ketiga, kita boleh menjadi pemberita-pemberita Injil. Terima kasih.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah selesai Tuhan untuk mengikuti FA malam hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, saat kami berjumpa dengan Tuhan, kami boleh mendapatkan pengurapan untuk boleh kami ya Tuhan menjadi penjala-penjala manusia, yaitu menarik jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Bapa, kami boleh menjadi saksi sampai kesudahan zaman. Biarlah di mana hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, yang dimana kami dengar, yang kami tahu daripada prediksi-prediksi para hamba-hamba Tuhan. Biarlah di hari-hari terakhir ini Tuhan, kiranya melalui pertemuan-pertemuan ibadah kami, melalui doa-doa kami, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Bapa. Anak-anaknya Tuhan, laki-laki, tua, muda, besar, kecil, biarlah ya Tuhan ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan, sehingga Bapa penuaian jiwa itu terjadi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh ralaba sikiralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi gerejamu di mana kami ada, yang di bawah lindungan, di bawah naungan keluarga besar Tanjung Sari. Tuhan mari Bapa, semuanya Tuhan gerejamu, bahkan cabang yang ada, bahkan pos PI yang ada, kami berdoa Tuhan, biar semua boleh mengalami pelipat gandaan akan jiwa-jiwa itu, boleh mengalami penuaian akan jiwa-jiwa ya Tuhan. Berkati semua para wakil gembala, berkati semua Tuhan para koordinator, para ketua FA ya Tuhan. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Bapa, kami berdoa Tuhan bagi gembala pembina kami yang ada di Tanjung Sari, Bapak Pendeta Insinyur Anton S. Purba bersama keluarga, anak-anak dan ibu. Tuhan mari Bapa, Kau memberkati ya Tuhan mereka, dimanapun mereka berada, Engkau melindungi menjagai setiap hamba-Mu ini ya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat anugerah-Mu untuk boleh mengayomi gereja-Mu, sehingga gereja-Mu Tanjung Sari Tuhan maupun cabang yang ada boleh mengalami pelipat ganda, boleh mengalami ya Tuhan kasih dan damai-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat pimpinan pemerintahan kami. Kiranya ya Tuhan bangsa kami juga Tuhan boleh mengalami damai sejahtera, boleh mengalami ya Tuhan kebaikan demi kebaikan melalui pemerintahan kami Bapak Jokowi bersama Ma'ruf Amin. Demikian juga Tuhan para DPR, anggota-anggota, para menteri-menteri yang ada. Bahkan ya Tuhan anggota TNI Polri, biarlah semua Tuhan boleh bekerja sama mengamankan, mensejahterakan bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, di mana beberapa hari yang lalu Tuhan mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu atas setiap saudara-saudara kami yang ada ya Tuhan, baik yang ada di NTT, NTTB maupun yang ada di tempat-tempat yang lain Tuhan. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan bagi setiap mereka. Mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan harta benda. Kiranya Tuhan Engkau menghiburkan mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat dana bantuan yang dibutuhkan, biarlah semua tercukupkan Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan untuk membangun gereja-gereja-Mu ya Tuhan, biarlah dana-dana yang dikumpulkan cukup ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk daripada pemimpin-pemimpin rohani kami, hamba-Mu Bapak Niko Dr. Hajo, demikian juga Tuhan hamba-Mu Bapak Pambanjonan, dan juga Bapak Daniel Edi Praetno, bahkan seluruh setiap daripada pimpinan-pimpinan mereka, biarlah ada dalam pengasihan dan perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat persembahan kami. Mari Tuhan Engkau memberkati seluruh persembahan kami, biarlah ya Tuhan boleh menjadi hormat bagi kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah kiranya lingkungan tembok maupun puri-purinya. Damai sejahtera ada di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya damai sejahtera juga mengalir bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama dikatakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.